Iya, Ibu. Di setiap awal tahun itu saya selalu membuat analisis. Ya, analisis AKPD ya, melalui Google Form. Jadi saya membuat analisis itu melalui Google Form. Tetapi kemudian saya buat program, tetapi program itu tidak terlaksana karena kami tidak memiliki jam di sekolah. Kemudian bagaimana caranya itu, Bu, supaya program itu bisa jalan sekalipun saya tidak masuk di dalam kelas? Misalnya layanan klasikal ya, Bu, ya? Iya, iya. Ya. Jadi itu tidak dapat terlaksana. Kemudian saya ini kan background-nya bukan dari latar belakang BK, Bu. Saya dari PKN. Tetapi alhamdulillah saya sudah sertifikasi BK. Iya, Ibu. Dalam hal ini, Bu, setiap saya buat program itu saya tidak pernah membuat laporan karena saya belum pernah saya tidak tahu membuat laporan itu. Kemudian bagaimana caranya, Bu? Barangkali bisa diberikan bimbingan supaya kami ini bisa membuat program sekaligus dapat membuat laporannya. Terima kasih banyak, Bu. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu Ira. Luar biasa sekali ya, walaupun background-nya bukan bimbingan konseling, tapi sudah melaksanakan asesmen ya, dengan Google Form dan lain-lain. Nah, tapi itu tidak hanya permasalahan guru BK tidak dapat jam di kelas, itu hampir menjadi permasalahan seluruh guru BK ya. Beberapa guru BK memang mengeluh tidak diberikan jam mengajar di kelas. Solusinya seperti apa? Nah, kalau kita kembali ke Permen 111/111, Bapak Ibu di sana disebutkan bahwa jumlah jam mengajar di luar kelas itu tetap diakui senilai 2 JP. Kalau nggak salah senilai 2 JP ya, mohon maaf koreksinya nanti semua sambil membuka Permendikbud 111. Di situ di luar jam itu tetap diakui, Bu. Jadi tinggal bagaimana nanti kita mengatur waktunya, mungkin minta waktu dengan mungkin bisa kita gunakan waktu untuk ini, Bu, jam kosong dengan guru mapel, atau bisa juga kita membuat aplikasi online, Bu. Apalagi sekarang di era new normal ini kita sudah dituntut serba online ya. Pertanyaannya bisa kita buat link, kita bagikan ke peserta, lalu dikumpulkan, seperti itu kan bisa, Bu ya. Jadi kita online, kita pakai online aja, seperti absen yang kita bagikan di Google Class itu ya, di absen dan lain-lain, pakai format Google Form. Google Form itu online, bisa diisi semua siswa, nanti dikumpulkan lagi ke Ibu sehingga bisa dianalisis ya. Tapi yang memang tidak bisa maksimal ya kalau kita tidak masuk di kelas ya. Tapi Bu Ira tidak usah putus asa, Bu ya, walaupun tidak ada jam di kelas, tetap kita tunjukkan kinerja kita, Bu ya. Karena sebenarnya kenapa sih guru BK itu tidak diberi jam di kelas, itu ada beberapa guru BK sendiri ya, yang memang ini tidak ada unjuk kerja, jadi BK itu dianggap tidak penting. Tapi kalau kita sebagai guru BK, kita aktif ya, kita membuat program, yang penting program kita jelas, kita buat program. Biasanya seminggu sekali kan kita ada rapat ya di sekolah, ada rapat dinas, kita floorkan, minggu ini program kerja bimbingan konseling adalah ini. Yang sudah dilaksanakan minggu sebelumnya adalah ini, hasilnya seperti ini. Dan konseling itu tugasnya seperti ini, dan hasilnya juga ada. Kita tunjukkan ya. Kalau kita sudah tidak diberi jam di kelas, kita pasrah, nggak ngapa-ngapain, lah itu malah memperparah keadaan seperti itu ya. Jadi walaupun kita tidak diberi jam di kelas, kita berusaha. Sekarang banyak sekali aplikasi online, termasuk yang Ibu Ira ceritakan itu luar biasa, Bu. Sudah bisa buat Google Form, tinggal bagaimana kita bagikan ke anak-anak via online. Silakan klik link berikut ini untuk mengisi. Kalau sudah kumpulkan lagi ke Ibu, seperti itu kita analisis ya. Kita masukkan ke dalam program kerja kita. Ya, jadi intinya tinggal bagaimana guru BK itu bisa aktif. Kalau kita bisa aktif,
guru-guru lain mengakui keberadaan guru BK, selanjutnya kita minta jam di kelas pasti akan diberikan. Biasanya seperti itu. Ya, tapi bukan berarti saya menganggap Ibu Ira tidak aktif ya. Kebanyakan seperti itu di sekolah. Bahkan kadang ditanya program kerja aja tidak punya, Bu ya. Mohon maaf, ada itu seperti itu ya. Jadi intinya kita punya program kerja yang jelas, kita florkan, kita jelaskan setiap ada rapat, dan hasil-hasil kerja kita apa saja, ya kan? Karena guru BK yang hebat itu guru BK yang bisa mengetahui permasalahan peserta didik. Contoh dari angket sosiometri yang kita bahas tadi, setelah kita sebarkan, cuman guru BK yang tahu di kelas itu ada siswa terisolir, di kelas itu ada siswa atau di kelas itu ternyata pesertanya ada geng, ada gap. Yang tahu kan guru BK, guru wali kelas tidak tahu. Nah, ini kita lapor ke wali kelas, Bu. Atau kita lapor sebelum ke wali kelas dulu, lalu kita laporkan di rapat, di kelas ini ada anak terisolir, tapi tanpa kita menyebutkan namanya ya, kita inisial gitu aja. Karena ini asas kerahasiaan, kode etik profesi BK tetap harus digunakan. Nah, kalau kita sudah melaksanakan itu, guru mapel pasti geleng-geleng, Bu. Wah, hebat ya guru BK bisa tahu kalau di kelas itu ada anak terisolir, ada anak tidak disukai temannya. Nah, seperti itu. Itu contoh ya. Jadi kalau kita menunjukkan unjuk kinerja, pasti semuanya akan mengakui. Ya, kalau bukan kita sendiri yang melaksanakan, siapa lagi? Ya, kita tunjukkan kinerja kita biar kita diakui bahwa bimbingan konseling itu penting. Selama ini bimbingan konseling dianggap tidak penting, nggak usah diberi jam di kelas, seperti itu. Bahkan ada yang diberi jam di kelas, bingung mau ngisi apa. Ada yang seperti itu kan. Iya, ini hasil dari saya wawancara dengan beberapa guru BK ya, diberi jam di kelas malah bingung mau diisi apa. Nah, itu. Padahal kalau kita mau, Ibu ya, membagikan instrumen yang kita miliki, kan banyak sekali itu ya, kita bagikan, kita analisis, nggak ada selesainya 1 tahun kita kerja itu, kalau kita benar-benar menerapkan keterampilan yang kita miliki. Lalu untuk contoh laporan, Bu Ira, sudah saya sharekan POP, Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan Konseling. Di situ ada contoh format laporan seperti apa. Di lampiran belakang, coba dibuka lagi, saya lupa halaman berapa, yang jelas di lampiran itu ada contoh format laporan seperti apa. Formatnya itu seperti apa, nanti bisa dikembangkan sendiri di sekolah sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Jadi panduan operasional itu lengkap Bapak Ibu, dari mulai bagaimana cara menyusun program, bagaimana cara menyusun laporannya, evaluasi, analisis tindak lanjut. Di POP itu ada semuanya. Ya. Tolong dibuka lagi POP-nya ya, jadi biar ada manfaatnya. Saya membagikan file kemarin, jangan ditumpuk saja. Biasanya guru BK itu kalau ada pelatihan semangat, copy ini, copy itu, tapi nggak dibaca. Ya percuma ya. Ya, Ada tapi nggak pernah di ini. Kalau bisa di print ya, di print biar mudah bacanya ya. Di print, disimpan, sewaktu-waktu kita butuh bisa kita. Seperti itu Bu Ira. Bagaimana Bu? Oke, terima kasih banyak. Kita kasih kesempatan satu. Kayaknya sudah Ibu. Kita mau beralih lagi ke kelas coach ini. Persiapan ya. Ya. Kita juga kasih kesempatan ke kelas coach untuk diskusi seperti ini. Mungkin sebagai penutup Bu, silakan. Sudah tidak ada pertanyaan lagi ya? Ya. Jadi intinya ini Bapak Ibu ya, di dalam asesmen ini kita susun adalah untuk persiapan dalam kita menyusun program. Ya, asesmen itu kan ada 2 jenis, asesmen tes dan non tes. Asesmen yang tes itu contohnya adalah tes bakat, minat, ya, itu wilayahnya psikolog, ya. Sebenarnya konselor juga bisa melaksanakan ini, tapi harus bersertifikat, harus ada kalau sekarang ada pendidikan khusus ya. Yang saya tahu itu sepertinya baru di Universitas Negeri Malang sama UNP di Padang itu ada namanya sekolah
sekolah ini ya, sertifikasi. Tapi bukan untuk sertifikasi. Maksudnya sertifikasi setelah lulus dari sana, Bapak Ibu punya lisensi untuk mengadakan tes psikologi. Karena tes psikologi, tes bakat minat ini adalah wilayahnya psikolog. Kalau guru bimbingan konseling tidak bisa melaksanakan, harus kerjasama dengan lembaga-lembaga tertentu. Yang bisa kita laksanakan adalah asesmen yang non-tes, ya, asesmen non-tes, sosiometri, AUM, PTSDL, dan lain-lain, itu yang bisa dilaksanakan oleh konselor, ya. Namun, biasanya tidak semua sekolah itu melaksanakan asesmen tes, karena biasanya mohon maaf keterbatasan kaitannya dengan dana ya, karena kalau harus mengadakan tes IQ, tes bakat, dan lain-lain itu kan mengundang dari luar dan harus mengeluarkan biaya. Seperti itu. Jadi kadang ada beberapa sekolah yang tidak melaksanakan tes tersebut, itu pun sebenarnya juga tidak masalah ya. Kalau memang benar-benar mendesak tidak ada dana. Karena justru fungsinya konselor di sana, kalau tidak ada angket tes, tidak ada tes IQ, tes bakat minat, dan lain-lain, seharusnya kita optimalkan asesmen kita yang non tes itu benar-benar kita laksanakan, kita analisis seperti itu ya. Nah, kenapa Bapak Ibu kita membahas pedagogik dan profesional ya? Kalau menurut undang-undang yang sudah saya share kemarin, ada 4 standar kompetensi guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8 ya, bahwa standar kompetensi guru itu ada pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Makanya Bapak Ibu saya ajak membuka lagi yang pernah ikut PKB, tes PKB atau tes PPG yang sertifikasi itu ya. Pasti di sana juga ada soal-soal pedagogik ya, ada pedagogik dan profesional. Jadi pedagogiknya diambil dari salah satu modul ini. Yang profesionalnya yang kita bahas yaitu tentang asesmen. Ya. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih luar biasa semangatnya. Terus dikembangkan ya. Itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eni atas penjelasannya dan teman-teman atas partisipasinya. Untuk recording atau rekaman ini insya Allah kami akan share nanti di grup bagi teman-teman yang tidak ikut atau mau mengulang kembali tanggapan-tanggapan dari Ibu Eni. Baik, saya kira seperti itu untuk pertemuan kali ini karena kita akan meeting lagi di grup host ya Bu Eni ya. Iya Pak. Ya, makasih ya. Baik Bapak Ibu, kita end atau akhir kegiatan ini dengan membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat